lagi dengan saya, Mary Rustiana, guru BK SMP Negeri 2. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 3 Unisfed Semarang. Mari kita ikuti kegiatan saya hari ini. Selamat datang di SMP Negeri 2 Kedunguni. Di sini tempat saya belajar dan di sini juga tempat saya mengabdikan diri sebagai guru bimbingan dan konseling. Keberagaman karakteristik siswa dengan berbagai permasalahan yang ada menggerakkan hati saya untuk membantu mereka dalam perkembangannya sebagai pelajar SMP. Salah satunya dengan layanan konseling individu yang akan saya hadirkan pada video PPL kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Langit. Sudah datang, terima kasih. Selamat duduk. Duduk. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Kabarnya baik ya? Ya Bu. Tadi habis pelajaran apa, Mas? Tadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris siapa yang mengajar, Mas? Bu Nabidaya Bu. Guru Wijaya. Gimana tadi? Alhamdulillah Bu. Bisa. Baik. Bisa Bu. Bisa mengerjakan. Ya. Bisa. Kabar teman-teman bagaimana? Pada nyuekin saya Bu. Oh, kenapa lagi? Karena saya sering ngomong kasar. Oh, begitu. Lah kalau keadaan Mas Langit sendiri gimana? Perasaan Mas Langit hari ini? Perasaan Mas Langit gimana? Sedih Bu. Sedih? Ya Bu. Sedih apa bahagia? Sedih Bu. Sedih. Sedih kenapa? Tadi dimarahin Pak Yuda Bu. Dimarahin Pak Yuda. Oh, begitu. Hari ini sakunya berapa itu, Mas, sakunya? 10.000. 10.000. Sudah jajan belum? Jajan permen doang Bu. Jajan permen doang. Sudah habis uangnya apa masih? Masih Bu. Masih berapa, Mas? Masih 9.000. Masih 9.000. Berarti jajannya cuma 1.000 ya? Iya Bu. Emang kamu nggak lapar kalau nggak jajan? Udah makan Bu dari rumah Bu. Di rumah sudah makan? Iya Bu. Berarti tadi itu sebelum Mas Langit masuk ke sini itu tadi pelajaran Pak bahasa- Yuda. Hah? Pak Yuda. Pelajaran Pak Yuda. Iya, Pak Bu. Yuda itu apa sih? IPS Bu. IPS. Belum Tapi, Inggris. tapi bisa mengikuti ya, Mas ya? Bisa Bu. Bisa. Ya Bu. Saya dimarahin Bu. Dimarahin? Ya Bu. Kenapa dimarahin? Ngobrol sendiri Bu saat pulang. Sebentar Ibu mau tanya. Kok Mas Langit itu tiba-tiba masuk ke ruangan saya itu ada apa ya? Saya mengakui salah Bu. Mengakui salah? Ya. Kenapa? Ngomong kasar sama teman Bu. Ngomong kasar Sama- sama teman. Ya sama kalau saat pelajaran saya sering bermain sendiri. Dan juga tadi apa? Ngomong kasar sama Ferdi Bu. Ngomong kasar sama Ferdi. Iya Bu. Contoh ngomong kasar itu apa, Mas? Ya kayak 4. Ferdi. Iya Bu. Terus dimarahin Pak Yuda. Kemarin Pak Yuda. Terus apa lagi yang Dan- menyebabkan kamu masuk ke sini itu? Ngomong kasar doang sama dimarahin Pak Yuda karena kesalahan saya Bu. Iya. Terima kasih ya Mas Langit sudah datang ke sini. Benar, ketika Mas Langit itu punya masalah, betul Mas Langit datang ke sini nanti bisa konsultasi dengan saya. Kamu tahu nggak konseling itu apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Iya. Konseling itu nanti kita namanya konseling individu ya. Iya. Konseling itu adalah nanti ibu berusaha untuk menjembatani permasalahan apa yang kamu punya agar permasalahan itu segera teratasi. Itu ya Mas Langit ya. Iya, Bu. Nanti di sini kita berperan. Kalau Mas Langit itu perannya adalah sebagai klien, sedangkan ibu di sini perannya adalah sebagai konselor. Di mana klien Mas Langit nanti boleh bercerita apapun dengan ibu tanpa ditutup-tutupi, ya. Terbuka saja sama ibu. Nanti ibu akan berusaha untuk membantu permasalahan Mas Langit, ya. Ya.
ngerti ya Mas ya? Kemudian jangan ditutup-tutupi, dan nanti ini ketika Mas Langit konsultasi dengan saya nanti insya Allah pembicaraan kita hari ini itu tidak akan ada orang lain yang tahu. Ini rahasia ya, rahasia antara Mas Langit dengan Ibu, itu ya. Nanti durasinya juga kita nggak lama-lama ya Mas Langit ya, karena durasinya nanti 60 menit atau 1 jam, berarti nanti kita selesai sekitar jam 10.20. Cukup nggak Mas Langit? Cukup ya? Cukup. Nanti misalnya nggak cukup, nanti kita bisa konseling di sesi kedua. Kalau misalnya ini tidak cukup, nanti bisa diambil pulang sekolah atau hari besok ya, jika ini tidak memungkinkan atau belum selesai. Itu Mas Langit ya. Coba sekarang coba Mas Langit berbicara dengan Ibu, keluarkan unek-unek yang ada di Mas Langit secara terbuka ke Ibu. Kira-kira kenapa sih? Saya sering zailin versi Bu saat menulis Bu. Terus saya sering ngomong kasar. Terus kalau pelajaran aku sering ngobrol sendiri. Ya, Bu. Terus sampai dimarahi bapak atau ibu guru ketika itu ya? Ya, Bu. Kenapa Mas Langit itu, yang menyebabkan Mas Langit itu ngomong kasar dengan teman-teman, itu penyebabnya itu apa Mas? Karena pergaulan Bu. Pergaulan luar sekolah. Luar sekolah maksudnya gimana ini? Kayak Pergaulan di di luar sekolah itu? kampung Bu. Ya, di kampung. Oh iya sebentar. Mas Langit itu di rumah dengan siapa? Dengan Simba Bu. Dengan Sinta. Iya Bu. Bapak Ibu di mana Mas? Di Jakarta Bu. Di Jakarta. Kerja di Jakarta ya? Iya Bu. Berarti di rumah Mas Langit, Simba itu masih lengkap. Lengkap Bu. Simba laki-laki, Simba perempuan, nenek kakek ya? Iya Bu. Ada lagi nggak di rumah? Sama Mas Pupu doang. Mas Pupu. Iya Bu. Berarti cuma berempat ya di rumah. Terus keseharian Mas Langit itu apa sih? Main Bu. Sampai tengah malam kalau malam. Kalau di sekolah, habis pulang sekolah kegiatan Mas Langit? Mainan HP kadang main gitu Bu. Iya Bu. Berarti pulang sekolah main HP sampai sore. Ya kadang tidur siang. Terus kegiatan malamnya? Main Bu. Main. Ya di lapangan kadang di warung. Oh malam kok di lapangan itu gimana sih Mas? Di lapangan minton Bu. Di lapangan minton. Iya Bu. Sebentar, Mas Langit rumahnya mana? Bodoh. Bodohnya mana? Disebutkan. Oh, kalau Podo itu biasanya setahu Ibu ada itu ya, apa namanya, pos kampling itu ya Mas ya? Kalau pos kampling kalau Ibu ngomong itu kan tempat untuk nyangkruk itu ya, perkumpulan anak-anak muda. Berarti Mas Langit itu suka nongkrong di dam itu sama orang-orang yang lebih dewasa. Sekolah atau kerja itu Mas? Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang keluar dari sekolah. Berarti macam-macam ya? Ya. Berarti kalau di sana itu Mas Langit paling muda sendiri kalau kumpul dengan teman-teman di kampung itu? Iya Bu. Iya, anak SMP sendiri. Ada lain nggak yang muda selain Mas Langit? Ya, ada Bu. Ada? Ya. Berarti yang paling di antara semuanya yang paling muda itu Mas Langit aja? Iya. Nah terus kalau di kampung itu ngobrolnya tentang apa sih Mas? Main badminton. Berarti kampungnya itu damnya? Iya. Damnya itu belakangnya badminton atau gimana? Iya Bu. Selain main badminton? Ya kadang lingkungan ngerokok gitu disuruh. Mas Langit rokok juga? Ya udah enggak ini Bu. Kalau ibadahnya Mas Langit gimana? Alhamdulillah Bu, subuh doang Bu. Ya nggak sholat hanya subuh. Ya, Bu. Kenapa itu? Karena telat bangunnya Bu. Bangun jam berapa kalau Ibu boleh tahu? Jam 5 Bu. Jam 5? Iya Bu. Jam 5. Jam 5 menurut Ibu itu masih bisa untuk sholat subuh Mas, karena subuhnya itu jam 4:04. Masih ngantuk Bu. Kamu pasti bangunnya nggak jam 5 ya? Jam 5 Bu. Jam 5 lebih 1 jam. Udah Bu. Itu ya? Jam 5 pas Bu. Kembali ke topik pembicaraan kita.
Mas Langit itu suka ngomong kasar. Lah kalau di rumah itu dengan Simba itu ngomong kasar enggak Mas? Enggak. Enggak. Simba ngajari kalau ngomong kasar enggak? Enggak. Malah dimarahin bu saya kalau ngomong kasar. Ketahuan Simba malah dimarahin. Berarti Mas Langit itu ngomong kasarnya ketika di luar rumah ya? Ketika nongkrong dengan teman-teman di kampung, terus di sekolah juga. Di sekolah ya sedikit terbawa ya? Iya. Sedikit terbawa omongan yang di kampung gitu ya. Terus? Tadi juga apa bu? Saya kebawa emosi bu, sampai ngomong kasar bu. Terbawa emosi sama siapa Mas? Sama Ferdi. Sama Ferdi. Iya. Soalnya kenapa? Soalnya dia tuh sama saja bu, jahilin saya bu. Mas Ferdinya jahilin kamu? Iya, Bu. Contohnya gimana sih? Ya kayak apa? Kayak geling-gelingin itu sih bu. Terus akunya miso, terus marah. Ferdinya marah. Marah. Aku juga marah bu. Gitu. Iya. Kalau ibu mau tahu dulu, kalau di kelas itu berarti kamu sering ngomong kasar juga dengan teman-teman yang lain. Iya bu. Iya. Iya bu. Kamu sering gak ini? Misalnya namanya kan temenmu namanya Ferdi, bagus kan namanya, tapi kamu panggilnya dengan nama sebutan orang tuanya gitu nggak? Pernah bu. Pernah. Iya bu. Sering. Ya nggak sering-sering. Tapi pernah. Pernah bu. Lah itu kalau misalnya Mas Ferdi kembalikan lagi ke kamu, manggilkan Langit. Langit itu kan namanya bagus ya. Iya bu. Nama yang bagus, Langit itu tinggi, berarti harapan orang tua itu sangat tinggi ke kamu harapannya. Ya kan? Iya bu. Lah nek Langit dipanggil dengan nama orang tua, Mas Langit sendiri bagaimana? Nggak terima bu. Nggak terima. Iya bu. Marah. Iya. Marah. Nah lagi, Mas Langit suka ngomong hewan berkaki 4. Iya bu. Dengan teman, saya contohkan dengan Mas Ferdi. Misalnya kembali lagi Mas Ferdi ngomong hewan berkaki 4 dengan Mas Langit gimana? Ya marah bu. Marah ya? Iya bu. Nek menurut Mas Langit itu ngomong seperti itu boleh nggak sih? Nggak boleh bu. Nggak boleh. Ngomong kasar-kasar seperti itu boleh nggak sih? Nggak bu. Nggak. Kenapa nggak boleh? Dilarang bu. Dilarang sama siapa? Ajaran agama bu. Ajaran agama. Sama mengakibatkan orang lain marah. Iya bu. Hanya itu? Iya bu. Punya temen nggak akhirnya? Nggak bu. Nggak punya kan? Karena? Karena sering ngomong kasar itu. Betul, karena sering ngomong kasar itu yang menyebabkan nantinya kamu dijauhi oleh teman-teman, dimarahi oleh bapak ibu. Terus? Ya bu. Lah maumu gimana maumu? Perbaiki bu. Perbaiki apa ya? Niatnya bu. Sifatnya. Maksudnya memperbaiki apa dulu nih? Ngomong kasarnya dikurangin, lebih baik lagi. Iya bu. Sama sifat-sifatnya bu. Diubah sama bu. Oh, berarti Mas Langit itu kesini pengen ingin ada arahan gitu ya, ada arahan bagaimana caranya biar Mas Langit itu tidak berkata kotor lagi, ya, biar teman-teman kembali bermain dengan Mas Langit gitu. Ya, bagus. Kalau menurut ibu, bukan menurut ibu ya, ibu mau bertanya ini, biar bisa diterima, biar bisa disenangi oleh teman-teman itu, menurut Mas Langit, sikap Mas Langit itu harusnya bagaimana Mas? Tidak ngomong kasar. Mas, gimana? Saya ingin memperbaiki diri saya bu. Dengan dan sifat saya bu. Gimana caranya bu? Mas Langit kesini pengen memperbaiki diri supaya teman-teman itu masih pengen bareng Mas Langit, Ya, bu. biar temannya nggak marah lagi dengan Mas Langit, Ya, bu. gitu ya. Pengen Mas Langit itu tidak berkata kotor lagi, betul ya? Ya, bu. Kalau seperti itu, menurut Mas Langit, apa yang harus dilakukan Mas Langit biar Mas Langit itu
biar teman-temannya itu mau lagi bermain dengan Mas Langit? Bermainlah dengan teman yang lebih baik. Kurangi Sebentar, bermain dengan teman yang lebih baik itu maksudnya gimana ini? Kurangi ngomongan kasar. Kurangi ngomong kasar. Ya. Caranya piye? Direm. Ya, kalau kita mau ngomong kasar harus direm. Harus direm. Misalnya pengen ngomong kasarnya itu ketika apa itu, Mas? Ketika lagi emosi. Ketika lagi emosi. Contoh misalnya Ferdi nih membuat kamu emosi, ya kan? Ya, terus? Saya marah, terus sayanya miso. Ya. Ketika Mas Ferdi usil sama kamu, kamunya kan marah, ya kan? Terus keluar kata-kata kotor itu. Sebetulnya kamu nggak pengen kan keluar kata-kata kotor itu. Nah, yang harus dilakukan kamu apa? Biar nggak keluar kata-kata itu. Dikontrol. Kontrol. Bukan kontrol. Biar sama-sama enak. Ketika Mas Ferdi itu jahil sama kamu, kamunya kan marah. Tegurlah Mas Ferdi. Fer, jangan gitu. Nah, berarti kan kamu nggak menyukai apa yang dilakukan Mas Ferdi, gitu ya. Yang pertama harusnya apa? Kalau kamu pengen memperbaiki sikap kamu itu apa dulu, guys, menurut Ibu? Niat, betul, niat, Bu. Saya pengen berubah sikapnya, betul, niat. Yang kedua, jaga omongan, betul, di rem ya. Yang ketiga, bermainlah dengan anak yang seumuran. Kalau menurut Ibu enggak, Mas. Menurut Ibu gini, kamu boleh bermain dengan siapapun, tetapi harus tahu batasan-batasannya. Oh, kayak ngomong kayak gitu, misalnya ada ngomong kasar, berarti kamu harus bisa, oh saya nggak boleh seperti itu, gitu ya. Bukan berarti kamu tidak boleh bermain dengan teman-teman yang ada di kampung kamu, gitu ya. Lanjut, yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin berubah. Niat. Jaga omongan. Bersikap lebih baik. Ya, itulah Bu. Terus. Udah seperti itu. Ya. Kalau di dalam kelas bagaimana? Kalau di dalam kelas ya mending diam aja Bu. Kalau di kelas diam aja. Ya. Kalau diam berarti nanti kamu nggak ada itu dong, nggak punya teman dong. Kan kamu pengennya kan berteman dengan siapapun, iya kan? Iya Bu. Harusnya gimana itu kalau di dalam kelas? Jangan ngomong kasar. Ya. Betul. Saat pelajaran jangan ngomong sendiri. Ya. Jangan usil. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya. Sudah. Berarti Mas Ferdi itu kesini itu kan tadi Mas Ferdi bilang ada masalah dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru, terutama teman-teman, karena Mas Ferdi itu ngomongnya kasar, kotor, betul ya. Kemudian kesini pengen meminta bantuan Ibu, bagaimana sih Bu caranya biar saya itu bisa main lagi dengan teman-teman. Terus bagaimana sih Bu caranya saya itu biar tidak ngomong kasar lagi, betul ya? Nah, tadi juga Mas Langit juga sudah bilang solusinya itu seperti ini Bu. 1, niat. 2, kontrol emosi. Yang ketiga, jaga omongan, begitu ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, dari kesemuanya itu Mas Langit bisa enggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bisanya itu bagaimana ini? Diniatin aja Bu. Diniatin. Ya, Bu. Mulai kapan? Mulai sekarang Bu. Mulai sekarang mau diniatin. Ya, Bu. Niatin untuk tidak berkata kasar lagi, gitu ya. Terus? Ya Bu. Sudah? Ya, Bu. Itu apa namanya?
Kalau teman di kampungnya pengen main bareng lagi sama kamu gimana? Ya main-main biasa, tapi jangan ngomong kasar-kasar. Ya betul, boleh main dengan teman sekampung yang memang usianya lebih tua, lebih dewasa dari kamu, yang tidak sekolah, tetapi kamu juga harus bisa mengatur diri ya, mana yang boleh saya ucapkan, mana yang tidak boleh saya ucapkan. Betul, 100. Terus rencananya itu solusi yang sudah kamu tadi buat itu rencananya mau diaplikasikan kapan gitu? Sekarang Bu. Mulai sekarang. Ini kan nanti habis ini pelajaran siapa? Setelah konseling dengan ibu itu pelajaran siapa? Bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Siapa ya? Wifdia Bu. Wifdia. Mulai nanti coba ya diperbaiki omongannya, gitu ya. Iya Bu. Terus setelah Mas Langit kesini, tadi kan sudah dapat solusi ya dari Mas Langit sendiri lah, solusinya seperti itu, niat dan lain-lain itu solusinya dari Mas Langit. Kemudian tadi kan Ibu lihat Mas Langit ketika datang itu kan wajahnya kurang bersemangat, sedih ya. Mungkin sedihnya itu karena tidak ditemani oleh teman-teman gitu ya. Kemudian setelah kita melakukan sesi konseling ini, yang dirasakan Mas Langit itu apa? Adem. Adem. Ya, artinya adem. Adem. Ya. Sedikit lega gitu ya, sedikit plong ya. Ya, Bu. Tadinya kan rada marah karena dijauhi teman-teman ya. Tuh, terus nanti setelah ini yang akan dilakukan Mas Langit itu apa? Minta maaf sama Pak Guru, sama teman-teman saya Bu. Utamanya harus minta maaf dirimu sendiri ya, karena sudah ngomong kotor berarti kamu juga menyakiti diri sendiri ya. Minta maaf sama diri sendiri, kemudian minta maaf dengan teman-teman, menjaga sikap baik, begitu ya. Di kelas juga dengan Bapak Ibu guru seperti itu ya, jaga emosi. Itu ya Mas Langit ya. Kira-kira setelah ini bahagia nggak setelah keluar dari sini itu? Perasaan Mas Langit bahagia nggak setelah keluar dari sini? Bahagia Bu. Insya Allah bahagia ya. Iya, Iya. Sebelum sesi konseling ini berakhir, ya. saya harap nanti Mas Langit berubah sikap ya. Mas Langit berubah sikap. Nanti Ibu juga akan mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Ya, saya akan mengamati sikap Mas Langit di kelas ketika nanti Ibu masuk di kelas, atau saya akan mengamati atau akan wawancara bertanya dengan teman satu kelasmu. Nanti Ibu juga akan bertanya dengan Bapak Ibu guru yang lain mata pelajaran di kelasnya Mas Langit, bagaimana sih Mas Langit hari ini gitu ya. Ya, nanti misalnya hari ini menurut Mas Langit konseling ini belum selesai, nanti bisa dilanjut ya setelah pulang sekolah ataupun hari Senin esok ya. Nanti kita buat janji dulu, misalnya Mas Langit pengen ngobrol lagi, nanti Mas Langit bisa janji dulu dengan saya, biar saya tidak ada jadwal, Mas Langit juga tidak ada jadwal. Gitu ya Mas Langit ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Sudah selesai. Oke, sebelum ditutup, terima kasih Mas Langit sudah kesini, sudah konseling dengan Ibu. Semoga permasalahan Mas Langit dengan teman-teman, permasalahan Mas Langit dengan Mas Langit sendiri segera teratasi. Itu ya Mas Langit ya. Terima kasih Mas Langit, boleh masuk di kelas, bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih ya. Yuk, boleh masuk di kelas.